Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, teknologi tol Nir Sentul akan mulai dinikmati masyarakat di Jawa dan Bali bertahap mulai 2022. Nah, sejauh apa kesiapannya? Kami akan berbincang langsung pagi ini dengan Kepala Badan Pengelola Jalan Tol, Danang Parikesit. Pak Danang, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pascalis, selamat pagi para pemirsa Kompas TV semua. Terima kasih banyak sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Ini sistem yang akan menarik, Pak, karena teknologinya akhirnya masuk ke Indonesia, MLFF, Multi Lane Free Flow. Nah, sebenarnya bagaimana sih teknologinya? Apakah nanti ke depan masyarakat ini harus membeli alat baru untuk bisa melewati gerbang tol dengan teknologi baru ini? Ya, teknologi ini kan merupakan teknologi yang merupakan lompatan ya, dan kalau kita lihat di dunia mungkin kita baru yang pertama ini di dunia untuk memanfaatkan untuk semua jenis kendaraan. Kalau di Eropa rata-rata akan digunakan sistem satelit ini digunakan hanya untuk kendaraan berat saja atau kendaraan barang. Sedangkan di Indonesia untuk sistem jalan tol kita itu untuk semua jenis kendaraan. Harapan kita dengan teknologi satelit ini kita tidak lagi memanfaatkan pintu-pintu tol yang setiap kali kalau kita transaksi dengan tapping, dengan kartu itu harus buka tutup ya, sehingga betul-betul namanya free flow, tidak ada lagi gate, tidak lagi ada barrier, sehingga masyarakat pengguna tol itu bisa lancar menggunakan jalan tol. Nah, ada beberapa teknologi yang kita gunakan. Pertama itu teknologi untuk reader ya, pembaca. Ini kan kita kalau sekarang kan menggunakan kartu sebagai pembaca identitas kendaraannya. Nah, dan situ kan disebutkan kalau golongan 1 bayar X rupiah, golongan 2 bayar sekian rupiah untuk lokasi A dan B-nya ya. Nah, ke depan ini kita akan menggunakan, ada dua kemungkinan, menggunakan on-board unit, alat yang dipasang di atas dashboard mobil, atau masyarakat bisa menggunakan yang dinamakan electronic OBU, EOBU, electronic on-board unit. Itu virtual on board yang ada di dalam telepon genggam kita, mobile phone kita. Jadi kita tinggal mendownload aplikasi apps yang ada di mobile phone kita, dan itu akan digunakan, dikenali sebagai alat seolah-olah seperti pengganti on board unit untuk mengenali kendaraan dan melakukan transaksi. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka bagi yang langsung sudah memiliki smartphone dan bisa mendownload, tidak perlukan lagi membeli alat yang dipasang di atas mobil. Jadi prinsipnya kita sendiri sudah mengenalkan teknologi ini tidak membebani masyarakat. Dan yang kedua harus diketahui juga bahwa masyarakat tidak membayar lebih banyak ya. Jadi tarif tol tidak berubah dengan adanya sistem ini. Ini berarti akan ada perubahan sistem pembayaran. Tadinya kita hanya bisa membayar dengan uang elektronik dari perbankan. Berarti nanti kalau itu ada dua pilihan tadi apa, on-board unit dan juga di ponsel. Berarti nanti lebih variatif pembayarannya, tidak hanya menggunakan uang elektronik dari perbankan. Ya, kita sudah banyak bicara ya dengan Bank Indonesia, dan prinsipnya Bank Indonesia itu mengharuskan kita tidak boleh membatasi atau memberikan limitasi kepada penyedia dari uang elektroniknya. Jadi uang elektronik ke depan itu tidak hanya yang disediakan melalui perbankan, tetapi lembaga-lembaga fintech, lembaga-lembaga penerbit e-wallet atau e-money itu sebenarnya bisa berpartisipasi. Jadi saya yakin kan bahwa sekalian, para pemirsa sekalian juga selain memiliki uang elektronik juga memiliki uang untuk pembayaran ya. Ada beberapa jenis pembayaran yang sudah ada di masyarakat, dan itu bisa digunakan sebagai bentuk e-walletnya. Dan sebenarnya yang kita lakukan adalah masyarakat itu sebaiknya tidak memiliki hanya satu e-wallet, karena kan selalu ada risiko saldo yang kosong atau saldo yang kurang. Sehingga harus ada backup e-wallet yang ada, sehingga mereka bisa menggunakan 3 atau 4 e-wallet yang diregister di dalam sistem mereka, sehingga apabila satu itu tidak bisa memenuhi jumlahnya, menggunakan yang di bawahnya dan di bawahnya lagi. Sehingga sistem ini akan memberikan backup dan kepastian terhadap pembayaran yang lebih dari pengguna jalan tol kepada operator jalan tol kita. Sebenarnya kendala bukan hanya karena saldo, Pak. Misalnya tadi kalau Pak Danang cerita nanti bisa dari handphone. Tapi ada kendala internet nih Pak ya. Di Indonesia kan infrastruktur internetnya harus diakui belum terlalu bagus. Ini tentu jadi kendala nanti ketika teknologi ini diberlakukan. Bagaimana antisipasinya Pak?
Ya, kita memahami persoalan ini ya, dan oleh karena itulah kenapa di tahun 2022 di mana kita akan memulai pelaksanaan uji cobanya, itu kita masih memperkirakan 50% dari Hmm, penetrasi dari pengguna eh, skema ini dan 50% masih menggunakan kartu elektronik. oke. Nah, harapan kita tahun ini itu melakukan instalasi konstruksi dari alat-alat sensor dan sebagainya, dan membangun sistem yang terintegrasi baik antara back end-nya, e-wallet-nya sistem, kemudian otaknya, kemudian sistem reading-nya. Itu kan harus diuji coba dan kita tidak mau terburu-buru. Kita butuh waktu 1 tahun untuk instalasi sistem, Mhm. kemudian 1 tahun untuk uji coba hingga mencapai 50%. Hmm, Sedangkan baru tahun 2023 itu kita akan full 100% untuk 41 ruas. Nah, dengan demikian harapan kita ada beberapa hal. Pertama, penetrasi untuk e-OBU itu bisa lebih tinggi, pertama ya. Yang kedua, kita selalu bekerjasama dengan teman-teman kami di Kominfo untuk bisa memastikan adanya bandwidth yang cukup dan sinyal yang memadai untuk mengakses mengakses informasinya. Dan yang ketiga, saya kira juga penting adalah kita harus mengintegrasikan sistem kami dengan sistem yang ada di Korlantas, ya, kepolisian. Karena mau tidak mau sistem ini harus terkoneksi dengan sistem regiden yang ada di kepolisian, electronic registration dan identification kendaraan, dan juga di sisi hilir itu kita juga berkali-kali juga mendengar Pak Kapolri itu mendorong adanya ETLE ya, electronic hmm, traffic law enforcement, sehingga hulu dan hilir itu tergabung semuanya. Jadi memang tahun ini kita punya waktu untuk memastikan banyak hal, hardware-nya, software-nya, dan konektivitas dengan sistem yang lain yang kita memiliki ketergantungan, seperti sistem pembayaran gerbang pembayaran elektronik yang ada di BI, sistem teknologi reading yang ada di Kominfo, dan sistem untuk enforcement yang ada di kepolisian. oke. Itulah sebabnya kita butuh waktu ya, tidak langsung diimplementasikan. Hmm. 1 tahun itu pemasangan, dan pengetesan sistem baru tahun 2022 kita mulai dengan 50% penetrasi. 50% penetrasi, ada yang masih bisa pakai kartu, lalu juga bisa menggunakan teknologi baru. Tol mana saja Pak tahun depan yang akan mulai diimplementasikan? Ada 41 yang menjadi target kita ya, 41 ruas, terutama yang tol-tol yang sudah beroperasi, Trans Jawa dan sebagian Trans Sumatera. Mhm. Kita perkirakan kalau kita lihat tingkat penetrasi yang lebih tinggi, mungkin kan di wilayah perkotaan besar seperti Jabodetabek ya, untuk tahun 2022 itu untuk trial, sehingga eh, jaminan akses untuk sinyal dan bandwidth-nya cukup, dan kita kemungkinan besar akan mulai dengan wilayah Jabodetabek sebelum kita perluas ke wilayah-wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Oke, harapannya tentu teknologi baru ini bisa digunakan, tentunya bisa menekan tadi Pak kemacetan dan biaya bahan bakar tentunya yang digunakan oleh para pengendara atau pengguna jalan tol. Terima kasih untuk penjelasannya Ya, pagi tentu ini. saja kalau kalau kita lihat dari sisi savings, travel time savings dan biaya bahan bakar itu kita perkirakan sudah kita hitung sementara ini. Jadi sekitar 2 triliun, 2 miliar per hari, kira-kira demikian. Yang bisa dihemat. Baik, terima kasih Ya, per Kepala hari. Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Danang Parikesit untuk informasinya pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Danang.